Assalamualaikum. Halo anak-anak Pak Guru. Apa kabar ya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi hari ini bersama Pak Guru Nugraha. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar matematika. Namun, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, agar segala yang kita lakukan akan dipermudah dan ilmu yang kita pelajari dapat dengan mudah kita terima. Oke, doa dimulai. Selesai. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Ya, karena hari ini hari Senin, maka hari ini kita akan belajar tentang matematika. Yaitu dari kelanjutan dari yang sebelumnya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau ingatkan agar kita selalu melaksanakan pola hidup sehat, diantaranya yang pertama, senantiasa mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Yang kedua, senantiasa menjaga penjarakan sosial minimal 1 meter. Yang ketiga, senantiasa memakai penutup hidung dan mulut atau masker. Yang keempat, hindari sentuhan antara satu sama lain. Nah, insya Allah dengan kita selalu menerapkan pola hidup sehat ini, maka semakin cepat pula kita akan bertemu di sekolah. Ya anak-anak Pak Guru? Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita mengulang pelajaran materi pada pertemuan sebelumnya. Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar. Materi sebelumnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, mari sama-sama kita ingat. Ini ada contoh soal 5 ditambah negatif 3. Nah, siapa yang masih ingat kemarin sifat-sifatnya? Ya, ini. Yang pertama, positif artinya maju, negatif artinya mundur, kemudian penjumlahan artinya tetap, dan pengurangan artinya berbalik arah. 5 ditambah negatif 3. Ayo sama-sama kita kerjakan. Angka pertama, 5. 5 itu positif, berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Angka kedua, penjumlahan. Penjumlahan berarti arahnya tetap. Kemudian langkah ketiga, negatif 3 berarti mundur. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, posisi terakhir kali berada, itulah hasil atau jawabannya. Nah, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Oke, ini yang selanjutnya. Ada contoh soal pengurangan bilangan bulat. 3 dikurang negatif 2. Langkahnya sama seperti penjumlahan tadi. 3, angka pertama 3, positif, berarti maju 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian kurang artinya berbalik arah. Nah, kemudian langkah ketiga, negatif 2. Negatif artinya mundur, berarti mundur 2 langkah. 1, 2.
maka posisi terakhir itulah jawabannya. 3 dikurang negatif 2 sama dengan 5. Oke, gimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan jangan lupa ya. Kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Ayo mengamati. Nah, di sini Pak Guru punya 4 soal perkalian bilangan bulat beserta jawabannya. Nah, Pak Guru minta kamu mengamati ini 4 soal beserta jawabannya ini. Nah, nanti Pak Guru akan meminta kamu untuk membuat suatu kesimpulan dari keempat soal beserta jawabannya. Nah, ini Pak Guru sudah buat kesimpulannya, kamu tinggal mengisinya. Kamu isi kesimpulan ini berdasarkan keempat soal ini beserta jawabannya. Oke, nah caranya pause dulu video pembelajaran ini. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Oke, siap? Oke, dimulai. Oke, waktunya sudah habis 5 menit. Nah, bagaimana anak-anak Pak Guru? Siapa yang sudah dapat kesimpulannya? Nah, Pak Guru harap sudah membuat kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita akan coba menjawabnya. Kesimpulannya adalah positif dikali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Oke. Nah, ayo siapa yang benar membuat kesimpulannya? Ya, Pak Guru ucapkan selamat pada anak-anak Pak Guru yang berhasil membuat kesimpulan dan menjawabnya secara benar. Yeay. Nah, untuk anak-anak Pak Guru yang belum berhasil, jangan khawatir. Nanti di kesempatan selanjutnya akan Pak Guru berikan lagi tugas seperti ini. Oke. Nah, yang mana positif kali positif itu Pak Guru? Nah, contoh soal beserta jawaban yang pertama, 5 kali 3 sama dengan 15. 5 positif kali 3 positif sama dengan 15 positif. Jadi positif dikali positif, maka hasilnya juga positif. Selanjutnya 5 ini positif dikali negatif 3, yang artinya bilangan bulat negatif sama dengan negatif 15. Maka positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif 5 dikali 3 sama dengan negatif 15. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Yang terakhir, negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan 15. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan cara yang mudah untuk kamu mengingatnya. Oke. Nah, yang pertama ada kata sampo. Yang kedua ada kata deti. Sampo artinya sama positif. Jadi jika kedua bilangan sama, maka hasilnya positif. Misalnya positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Yang kedua, beti, beda negatif. Jika kedua bilangan berbeda, misalnya yang satu positif,
dan yang satu negatif, maka hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika yang satu negatif, yang satu lagi positif, maka hasilnya negatif. Bagaimana? Mudah kan cara mengingatnya? Jadi hanya mengingat dua kata. Yang pertama Sampo, yang kedua Betty. Oke. Nah, cara mengerjakannya. Yang pertama, tentukan jawaban dalam bentuk negatif atau positif. Ini misalkan ada satu soal, kita tentukan dulu dari kedua bilangan yang dikalikan, apakah dia negatif atau positif jawabannya. Yang kedua, tinggal kita hitung hasil kali bilangannya. Nah, kenapa Pak Guru bilang tentukan jawabannya dalam bentuk negatif atau positif dulu? Karena kita terkadang lupa. Asik kita mengalihkan bilangannya, dapat jawabannya, rupanya kita lupa memberikan ya negatif atau positif. Oke, ayo berlatih. Sini Pak Guru punya soal 4 kali 8. Nah, jangan lupa dua kata yang tadi ya, yaitu sampo dan di. Nah, cara pengerjaan pertama, kita tentukan dulu hasilnya. Apakah dia positif atau negatif. 4 kali 8 sama dengan, artinya positif 4 dikali positif 8. Nah, kalau kita tentukan hasilnya, berarti dia sampo sama positif. Hasilnya juga pasti positif. Kemudian langkah keduanya, kita kalikan 4 kali 8, hasilnya 32. Oke, contoh soal yang kedua, 3 dikali negatif 7 sama dengan, nah berarti kita gunakan kata yang mana? Ya, benar sekali, kita gunakan kata Betty. Karena yang satu positif, yang satu negatif. Langkah pertama kita tentukan jawabannya. Apakah dia positif atau negatif. Nah, karena dia berbeda, maka jawabannya adalah dalam bentuk negatif. Kemudian langkah keduanya kita kalikan. 3 dikali 7, maka hasilnya 21. Nah, jadi hasilnya 3 dikali negatif 7, hasilnya adalah negatif 21. Contoh yang ketiga, negatif 5 dikali 6 sama dengan, ayo, kata yang mana yang kita gunakan? Iya, benar sekali, kita gunakan kata Betty. Negatif dikali positif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Ingat ya, hasilnya negatif. Kemudian kita kalikan kedua bilangannya, 5 dikali 6, 30. Maka hasilnya adalah negatif 30. Soal yang keempat, negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan, yuk, kata yang mana yang kita gunakan? Iya, kita gunakan kata sampo. Karena dia kedua bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya sudah pasti positif. Tinggal kita kalikan kedua bilangannya, 6 dikali 7, hasilnya adalah 42. Oke, gimana anak-anak Pak Guru? Mudah kan? Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pembagian bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, caranya sama seperti perkalian. Nah, kita tetap gunakan dua kata ajaib tadi, yaitu sampo dan Betty. O artinya sama positif, Betty artinya beda negatif. Oke.
Cara mengerjakannya sama seperti perkalian tadi. Yang pertama, tentukan dulu jawabannya, apakah dalam bentuk negatif atau positif. Yang kedua, hitung hasil bagi bilangan. Iya, ayo berlatih. Nah, di sini Pak Guru punya contoh soal 32 dibagi 4 sama dengan, nah, kata mana yang kita gunakan? Nah, benar sekali, kita gunakan kata sampo, karena keduanya sama-sama positif. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu jawabannya. Positif dibagi positif, maka hasilnya sudah pasti positif. Kemudian, angka kedua, kita bagikan bilangannya. 32 dibagi 4, maka hasilnya 8. Contoh selanjutnya, 21 dibagi negatif 7, sama dengan, yuk, kata mana yang kita gunakan? Iya, benar. Kita gunakan kata beti. 21 positif dibagi negatif 7. Beti berarti hasilnya negatif. Kemudian kita bagikan bilangannya. 21 dibagi 7, hasilnya 3. Maka 21 dibagi negatif 7, hasilnya adalah negatif 3. Contoh selanjutnya, negatif 30 dibagi 6 sama dengan, oke, ya, kita gunakan kata beti, karena yang satu positif, yang satunya lagi negatif. Jadi, negatif dibagi positif, hasilnya sudah pasti negatif. Kemudian tinggal kita bagikan bilangannya. 30 dibagi 6, hasilnya 5. Maka jawabannya adalah negatif 5. Contoh soal berikutnya, negatif 42 dibagi negatif 7. Kata mana yang kita gunakan? Ya, kita gunakan kata sampo, karena keduanya sama-sama negatif. Kemudian tinggal kita membagikan bilangan tersebut. 42 dibagi 7, hasilnya adalah 6. Gimana anak-anak Pak Guru? Mudah sekali bukan? Oke. Untuk berlatih, maka di sini Pak Guru berikan kamu tugas. Ada 10 soal. 5 soal perkalian dan 5 soal pembagian. Oke, ingat 2 kata ajaib tadi, yaitu sampo dan beti. Oke, ini dikerjakan di buku tulis. Jadi setelah selesai, segera kirimkan hasilnya ke WA Pak Guru ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kamu terima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, mengucapkan syukur bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.